Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih mil'a ma'alima wa zinata ma'alima. Amma ba'd. Alhamdulillah, di siang yang penuh keberkahan turun hujan rahmat, hujan barokah, kita dapat bersilaturahim dengan guru kita Hadratus Syekh Romo Yai Naji Maimun. Mudah-mudahan beliau fi himayatillah, fi riayatillah, fi amanillah, diberkahi umur dan kesehatannya. Kiai kami dari Jawa Timur datang untuk beristifadah, untuk menguatkan bagaimana kami menghadapi zamanul fitan, di mana begitu banyak gelombang kesesatan, gelombang yang sangat mengkhawatirkan rusaknya akidah umat. Kami mohon bimbingan, taujihat dari Hadratus Syekh Romo Yai Naji Maimun untuk kami sampaikan kepada para santri dan umat kami di tempat kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kami sangat berbahagia kedatangan para kiai, para masyayikh, wabil khusus Yai Fadilatul Alim Syekh Jaiz Badri dan Ustadz Fahim dan lain-lainnya. Dan karena beliau meminta untuk taujiat saya sekedarnya atau semampu saya, maka insya Allah akan saya sampaikan dengan sesingkatnya bahwa memang zaman sekarang ini banyak gelombang-gelombang fitnah, gelombang-gelombang penyesatan, bahkan bisa dikatakan pemurtatan. Jadi pemurtatan itu kalau dulu dipahami pindah agama dari Islam ke kufur atau ke non-Islam. Tapi sekarang ini pemurtatan ini luar biasa, macam-macamnya. Yaitu termasuknya adalah kita mengakui keberadaan atau kemungkinan benarnya agama selain Islam. Jadi ya istilahnya apa? Istilahnya adalah kita disuruh, dipaksakan zaman sekarang ini, dan insya Allah kita nggak mau ya. Wa idza aradu fitnatan abaina innal ladzina baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina kita nggak mau ya insya Allah. Tapi fitnah ini bukan hanya pindah agama, tapi silakan kamu tetap atau Islam liberal. Itu kepinginnya begitu. Lah, Islam moderat atau Islam liberal atau Islam Nusantara sama semua. Itu pengennya ya kebenaran itu dibagi-bagi. Urusan ibadah mungkin yang bagus Islam. Karena Islam sholatnya 5 waktu. Kalau Kristen kan seminggu sekali makanya. Kan enak ini. Tapi urusan akidah, Tuhan siapa,
itu digelambiarkan, dikaburkan. Tuhan satu itu dikaburkan. Tuhan satu, iya, tapi punya anak, punya istri, naudzubillah min. Jadi memang begini, ini kita dikon gelambiar, kon Islam tradisional, hanya tradisi saja, tapi kebenaran itu katanya di tangan Tuhan. Tapi Tuhan nggak jelas, atau Tuhannya tauhidnya hilang. Sampai-sampai kemarin Buya Syakur mengatakan la ilallah itu itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu artinya kalimat persatuan bangsa-bangsa atau etnis-etnis, atau tanda kutip persatuan agama, naudzubillah min dzalik. Jadi tauhid dihilangkan. Makanya dulu pernah istilahnya Gus Dur bilang Yahudi Nasrani tidak kafir. Kan sudah lama Gus Dur bilang gitu. Itu artinya Yahudi Nasrani mengakui adanya Tuhan. Mengakui adanya Tuhan. Jadi tauhid itu atau Islam itu hanya mengakui Tuhan. Tapi tidak berarti harus mengesahkan Tuhan, meyakini Tuhan itu satu, enggak harus. Yang penting Gusti Allah itu wujud dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini paling berat kita hidup di zaman akhir ini. Mereka dengan sistem yang masif, yang hebat sekali, yang canggih seperti ini. Kita kebanyakan pesantren sudah banyak punya sekolah-sekolah umum, ya, punya sekolah. Ini akhirnya nanti yang kita khawatirkan moderasi beragama ini akhirnya di pesantren diwajibkan menjadi Islam Nusantara atau Islam moderat ini, yang tidak fanatik, pokoknya nggak boleh fanatik. Padahal kita yakin akidah itu harus fanatik kan, akidah fanatik. Adapun radikal atau apa itu kan sikap, bukan kok akidahnya menjadi hilang atau hanyut atau apa ya, bukan. Tapi maksudnya kita nggak terlalu keras dengan non Islam gitu aja, karena kita sudah tahu dunia sekarang tidak ada negara Islam, tidak ada khilafah, ya. Sekarang masa kita bisa keras? Kita membunuh orang kafir, siapa yang melindungi kita? Malah kita yang ditangkap, ya, dan seterusnya. Jadi kita sikapnya memang harus baik dengan orang kafir, tapi akidah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasulullah abduhu wa rasuluh khairu khalqillah dan seterusnya. Ini apalagi sekarang setelah Buya Syakur diundang dan ceramah seperti itu, banyak channel-channel Kristen, ya, berkeliaran di Facebook, di YouTube dan seterusnya. Ini dikuasai oleh Kristen, dan wah, salum itu terus, naudzubillah min dzalik. Ini maka kita perlu ada benteng akidah. Benteng akidah. Ya, channel benteng akidah Islam ini perlu sekali. Kita bukan berarti benteng akidah Islam terus jadi Wahabi, ya, juga bukan, ya. Kita tetap ahli sunnah wal jamaah, tetap menghargai tetap mengikuti madzhabul arba'ah dan seterusnya, tetap ngaji kepada kiai dan seterusnya. Tapi kita nggak maulah kita sekarang ini umat santri atau umat NU ini mau digiring kepada liberal atau Islam Nusantara, atau istilah dari pemerintah moderasi beragama. Ini kita nggak mau. Kita tetap ad-dinul haq wal Islam, Allahu wahidun ahad somad dan seterusnya, Muhammadur Rasulullah khairu khalqillah. Nah, kemarin Buya Syakur mengatakan Kanjeng Nabi itu, Islam itu
sekte baru dalam agama Nasrani. Wah, ini penghinaan yang luar biasa. Penghinaan yang luar biasa. Ini sekarang muktamar mau mau diletakkan di pas hari Natal. Itu kan juga penghinaan yang luar biasa. Jadi sekarang ini karena kita punya warisan dari Gus Dur dan lain-lainnya, akhirnya kita ini jadi hina. Nah, kalau dulu al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, tapi di sini inginnya al-Islamu yadhillu wa yudhallu wa yughlabu na'udzubillah min dzalik. Makanya memang kita secara ekonomi kita di bawah orang kafir dan sekarang dikuasai, hatta politik juga sudah dikuasai. Tapi akidah kita nggak mau di bawah mereka. Kita tetap harus akidah kita yang benar. Masalah ilmu umum berkuasa, iya silakan, tapi ya walaupun kita tetap ingin ilmu agama yang berkuasa ya, tapi ini yang akidah ini loh nggak bisa kita terima. Semisal saya tadi ngaji di Husun Hamidiyah, itu al-ardu ada aradhin as-saba atau sab'u aradhin. Itu kan masalah ilmiah, apakah tabaqatul ardi, apakah aqalimud dunya as-sab'ah atau gimana, ada tafsir. Tapi kalau mengingkari langit, mengingkari 7 langit, mengingkari kursi, mengingkari aras, na'udzubillah kita nggak terima ya. Karena ini adalah mau menutup-nutupi kebesaran alam ini, alias menutupi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau bumi ini memang dalil bahwa fi kulli tabaqatin alamun ka'alamina, dan ini kan masih masih ahad, dan itu daunnya Ibnu Abbas, tidak ada hadis yang sahih kan. Nah, jadi kalau itu, tapi kalau mengingkari 7 langit di Quran, wa minal ardi mithlahunna ya, khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna, hanya tapi enggak sorry sab'a ardin, enggak sorry juga mithlahunna. Mungkin juga di bawah kita ada bumi juga mungkin, atau gimana, wallah alam, kita enggak tahu. Tapi yang penting masih ada bisa ditafsiri aqalimus sab'ah sebagaimana tafsir Razi dan seterusnya. Tapi kalau sampai mengingkari sab'i samawat dan seterusnya, apalagi kemarin itu Agus Mustafa katanya mengingkari bahwa Adam itu pertama manusia tercipta, katanya sebelumnya sudah ada ya. Na'udzubillah min. Ini pengurusan akidah, dan sekarang antaranya Buya Syakur dengan Agus Mustafa juga kerjasama rapi sekali, saling menguatkan. Juga Ahmad Muafiq juga mengatakan Kanjeng Nabi Rambes. Nah, tadi sebelum Natalan tahun kemarin kan Ahmad Muafiq kan bilang Kanjeng Nabi Rambes. Setiap mau Natal mesti kita disuguhi seperti itu. Seperti itulah statement yang merongrong akidah itu. Nah, itu kan Ahmad Muafiq bilang Kanjeng Nabi Rambes kan dibenarkan sama Buya Syakur, Bang. Bahkan ngelak-ngelak Kutubus Sirah Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq ya, Sahibul Maghazi itu katanya dicurigai itu untuk menyenangkan pemerintahan Abbasiyah, menjadi dongeng-dongeng, naudzubillah. Walhasil ngeri sekali, mereka mengatakan, atau Buya Syakur mengatakan bahwa ulama dari ribuan 1300 tahun salah tafsir dalam ayat wasariqu wasariqatu faqta aydahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Walhasil ingin ngeri sekali,
ini yang disenangi, dikeplok-keploki, dibanggakan oleh Zionis dan Salibis. Masa kita mau diam aja? Nah, ini saya bangga ada channel-channel ini. Nah, ini semoga channel yang membela ahli sunnah, membela tauhid, membela Islam, membela Rasulullah SAW, membela syariat Islam, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa diblokir ya. Ini harus dihidupkan seperti ini, tapi juga harus waspada. Nah, kita juga ada serangan lagi mengikis madzhabul arba'ah atau mengikis mauludan, asyrokolan ya. Nah, jadi yang kita asyrokolan, mauludan, tahlilan dirusak lewat moderasi agama. Nah, tapi yang agak atau radikal atau apa yang keras, mungkin kita dianggap keras, ini kita harus waspadai jangan sampai ngilangno madzhabul arba'ah, ngilangno tahlilan dan seterusnya. Kita tetap berjalan wiridanya ya untuk tahassunat kita agar kita selamat. Anak turun kita, pondok-pondok kita. Allahumma amin. Cukup sekian, semoga tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bekal agar supaya kita dan saudara kita umat Islam ke depan semakin kokoh di dalam berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semakin mantap di dalam berahlus sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan channel-channel seperti Benteng Akidah senantiasa barokah, dijadikan benteng Islam agar supaya umat sadar bahwa darurat pemurtatan memang di depan mata. Darurat pemurtatan dan pengrusakan akidah itu memang nyata. Yang kita khawatirkan yakfuru wa la yash'ur. Kufur dalam keadaan dia tidak merasa sudah kufur. Dia merasa masih Islam, tapi karena terbawa arus-arus yang menyesatkan sehingga tanpa terasa naudzubillah sudah keluar dari sof la ilaha illallah Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan sosok figur seperti Romo Yai Najib Maimun dipanjangkan umurnya di dalam keberkahan. Terima kasih Kiai atas penerimaan Kiai yang luar biasa. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngajar. Saya Saya bicara dulu.